Melanjutkan dari video bagian kedua pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 12, materi Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Baik. Pada ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Di sini disebutkan ada kata batila, sia-sia. Maksudnya, maaf, ya Tuhanku, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau. Nah, gitu. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Di sini letak berpikir kritis bagi kita. Apa itu berpikir kritis? Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Nah, selanjutnya, inilah para tokoh cendekiawan masa silam disebut dengan ulul albab. Kita mengenal ada Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Sedangkan segelintir ulul albab atau cendekiawan di abad modern seperti kata Khawi ada Cokro Aminoto, Wahid Hasim, Ki Haji Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Nah, inilah namanya ciri ulul albab. Pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Jadi tadi mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya. Belajar dari Al-Quran, inspirasi sangat luar biasa yang menjadikan mereka menemukan atau namanya inovasi-inovasi dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Ketika manusia mendaki dan berada di ketinggian makin tinggi, makin sulit baginya untuk bernapas karena tekanan udara berkurang 1 derajat setiap kali ia naik 100 meter. Nah, di sini barang siapa yang menjadikan sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki. Nah, apa artinya? Ini beberapa ayat dari Al-Quran yang membuat kita harus berpikir jauh. Ada lagi tentang Quran surat Az-Zariyat bahwa segala sesuatu ciptakan berpasangan. Kata berpasangan dalam Al-Quran bermakna laki-laki dan perempuan. Bahkan atom juga berpasangan, positif, negatif. Ada kekuatan menolak, kekuatan menarik. Nah, ini juga berpasangan. Subhanallah. Kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan bahkan yang namanya luar angkasa kita mengenal dengan Big Bang, teori Big Bang, teori ledakan yang muncul sekitar 50 tahun yang lalu. Bagaimana terbentuknya alam semesta. Subhanallah. Dari kecanggihan atau kekuasaan Allah yang sangat luar biasa menjadikan manusia harus menafakuri ciptaan-ciptaannya. Bedanya kalau semesta ciptaan Allah, ini ada handphone, pembuatnya kan manusia, sedangkan ini ketergantungannya sangat luar biasa kepada sinyal, yang mana perkembangan sains dan teknologi sangat luar biasa. Nah, ini bisa dilihat nanti di teori Big Bang ini bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari air awalnya. Ada juga kita memikirkan tentang apa ini astronomi. Kita bisa baca sangat luar biasa universe ini, galaksi. Ada kan galaksi itu ada Bima Sakti, ada Andromeda, bahkan banyak sekali
silakan kita bisa dipelajari. Nah, kemudian kita juga memikirkan tentang bentuk bumi. Ini sangat luar biasa nih, tafakur, berpikir kritis. Manusia sebelum mengerti bahwa bumi itu datar, lalu pada tahun 1907 Sir Francis Drake berkeliling dan mungkin bahwa bumi itu bulat. 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, dan bumi sudah itu dihamparkan. Ya, makna lain adalah telur burung unta. Subhanallah, sangat luar biasa. Kemudian kita juga berpikir tentang cahaya bulan, cahaya refleksi atau cahayanya sendiri, atau ini pantulan dari matahari. Ini bisa ditemukan juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan ayat 61. Ini disebutkan Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang dan menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Nah, ini tentang tata surya, rotasi matahari bagaimana. Ternyata ada, sudah disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Sangat luar biasa. Subhanallah. Ada juga tentang hidrologi, siklus air. Ini kita bisa temukan di surat Al-A'raf ayat 57. Gitu. Geologi, ini tentang geologi batu-batuan. Silahkan dibaca bahwa ini tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang. Bersama mereka telah kami jadikan pula di bumi jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Luar biasa. Oceanologi ini kita bisa temukan di surat Al-Furqan ayat 53. Kan di sini ada yang namanya dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, ini tawar lagi segar dan yang lain lagi pahit, dan dijadikan di atas keduanya dengan batas yang lain. Ada kata Bahrain, kira Bahrain gitu. Di embriologi kita bisa menemukan surat Al-Anbiya 330, Al-Mu'min ayat 12 sampai 14, bagaimana proses asal usul manusia gitu, di dalam perut. Ini tentang botani, tumbuh-tumbuhan. Lihat surat Toha ayat kata an-nabat itu berjenis-jenis tumbuhan. Kemudian di surat Ar-Ra'du kita mengenal istilah thamarat, buah-buahan. Kemudian ada lagi ini tentang proses hujannya, bisa dilihat banyak. Geologi tentang hewan-hewan, ada kata hewan, kemudian ta'ir ini tentang burung, binatang dan burung hidup dalam kondisi kebaikan manusia. Bisa dilihat juga di surat An-Nahl ayat 68-69. Banyak sekali nih, silakan dipelajari kalian. Ini sangat luar biasa nih. Bukan saja membeli hewan Tuhan, bahkan diri kita sendiri kita bisa menafakurinya, berpikir kritis tentang sesuatu hal yang dekat dengan kita. Kan kulit saja di surat An-Nisa ayat 56, sangat luar biasa ini. Silakan. Nah ini bedanya, dulu tiada, kini ada, inspirasi dari alam. Makanya tadi ada istilah Rabbana ma khalaqta hadza batila, ini doa. Ya Tuhan kami, tidaklah Kau sia-sia menciptakan hal ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian ciri ulul albab yang berikutnya selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Makanya di dalam surat Al-Alaq itu ada istilah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Makanya ulul albab itu sandarannya bismi, dia bertauhid, kemudian menjadi manfaat dan maslahat dari segala penemuannya. Ketiga, teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori, dalil yang dikemukakan orang lain. Kemudian keempat,